Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Masih di bab lingkaran, kali ini kita akan membahas tentang luas juring. Nah, untuk menemukan luas juring ini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menentukan luas juring ini bisa dengan melihat hubungan sudut pusat dan luas juring. Kemudian yang kedua, mencari luas juring ini bisa kita melihat hubungan panjang busur dan juga luas juring. Oke, apabila kita menggunakan yang pertama hubungan sudut pusat dan luas juring, ini berlaku jika sudut pusat adalah alfa, maka nanti hasilnya adalah alfa kita bandingkan dengan 360 derajat atau satu putaran penuh, ini akan sama dengan luas juring dibagi dengan luas lingkaran, atau luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran. Artinya ketika nanti kita menemukan soal untuk menentukan luas juring dan diketahui di sana sudut pusatnya, maka bisa kita gunakan rumus yang ini. Atau apabila di soal itu diketahuinya panjang busur, maka kita bisa gunakan rumus yang kedua ini, yaitu hubungan antara panjang busur dengan luas juring. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan. Oke adik-adik, di contoh yang pertama diketahui bahwa sudut pusat dan jari-jari sebuah juring adalah 48 derajat dan 14 cm. Jadi yang 48 derajat ini adalah sudut pusatnya dan 14 cm ini adalah jari-jarinya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan luas juring tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan luas juring. Dan yang diketahui di sini adalah sudut pusat. Maka kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu hubungan sudut pusat dan luas juring. Ingat lagi rumusnya, yaitu kita jawab dulu di sini, jawab. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti boleh ditulis dulu luas juring ya, luas juring atau L juring ini. Kemudian kita bandingkan dengan luas lingkaran. Nah, ini akan sama dengan sudut pusat, perbandingannya sama apa tadi? Sudut pusat, ini alfa ya. Ini akan kita bandingkan dengan yang 360 derajat. Kalau lupa saya tunjukkan lagi. Nah, tadi kan seperti ini ya, alfa per 360 derajat. Jadi sudut pusat kita bandingkan dengan 360 derajat. Kemudian luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran. Posisinya boleh dibalik ya. Boleh luas juring per luas lingkaran ini di kiri atau boleh juga di kanan. Oke, yang penting perbandingannya harus sesuai. Alfa dengan 360 derajat, kemudian luas juring dengan luas lingkaran. Oke, kita lanjut lagi ke soal. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya, baru kita masukkan satu persatu ya. Luas juring ini kan masih dicari, berarti kita tuliskan ulang. Luas juring dibagi dengan luas lingkaran. Oke, kita tahu luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Ya, ingat lagi materi di sekolah dasar. Kemudian ini sama dengan alfa. Alfa di sini adalah sudut pusat dan sudut pusatnya kita tahu adalah 48 derajat. Berarti kita tulis 48 derajat. Nah, kita bandingkan dengan yang 360 derajat. Nah, selanjutnya kita pindah ke sini. Luas juring dibagi dengan, oke, di sini R-nya adalah 14 ya. Kita tahu ini adalah R atau jari-jari 14 cm. Apabila jari-jarinya merupakan kelipatan 7, nah maka nanti V-nya ini kita gunakan yang 22/7. V itu bisa 2 ya, bisa 22/7 atau 3,14. Bisa gunakan yang ini ya. Apabila jari-jarinya ini adalah kelipatan 7, maka kita gunakan yang pi-nya itu 22/7. Tapi jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V yang 3,14. Paham ya? Oke, kita lanjut. Berarti V-nya sudah, kita pakai yang 22/7. Kemudian R kuadrat, berarti R kuadrat itu kan 14, R-nya ya. Kita kuadratkan berarti sama aja dengan dikali 14 lagi. Kemudian sama dengan, nah yang ini ya, 48 sama 360 ini sama-sama bisa kita bagi 24 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah yang 48 dibagi 24 itu adalah 2. Kemudian yang 360 itu dibagi 24 ini adalah 15. Oke. Nah, jadi yang ini kita bagi dengan 24
Yang ini juga sama, kita bagi dengan 24. Menyederhanakan pecahan ya. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kita bagi dengan angka terbesar yang bisa membagi keduanya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tulis ulang dulu yang ini. Luas juring dibagi dengan, nah yang ini luas lingkaran ya. Ini luas lingkaran, berarti kita hitung dulu. 22/7 dikali dengan 14 dikali dengan 14, ini bisa kita sederhanakan ya. Yang 7 ini kita bagi 7 jadi tinggal 1, kemudian ini 14 bagi 7 jadi 2 ya. 22 dibagi 1 22, dikalikan dengan 2 itu 44. 44 dikalikan dengan 14 itu hasilnya adalah 616 ya. Silakan kalian hitung. Ini sama dengan 2/15. Nah, selanjutnya bisa kita kali silang atau langsung saja juga boleh ya. Berarti luas juring, oke, ini sama dengan yang ini kita kali silang ke sini ya. Berarti 616 kita kalikan 2 dibagi dengan yang ini 15 ya. Oke. Nah, ini merupakan hasil kali silang ya. Jadi yang luas juring kita kalikan ke 15, kemudian yang 616 kita kalikan 2. Selanjutnya kita hitung dulu yang atas ini. Luas juring, ini masih kita tulis ulang. Ini sama dengan 616 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1232. Kemudian kita bagi dengan 15. Nah, maka luas juring ini sama dengan 82,1. Nah, ini merupakan hasil dari pembulatan ya. Jadi kita bulatkan menjadi 82,1 cm persegi. Oke, ini untuk luas juring apabila sudut pusatnya diketahui. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke adik-adik, di contoh yang kedua kita perhatikan di sini diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jarinya OA itu 7 cm. Kemudian busur ini panjangnya adalah 35 cm. Busurnya ini adalah busur AB ya. Nah, permintaannya adalah tentukan luas juring AOB. Nah, dari lingkaran ini kita tidak menemukan adanya sudut pusat. Maka untuk menentukan luas juring ini bisa kita gunakan rumus yang kedua, yaitu hubungan antara panjang busur dengan luas juring. Kita tuliskan dulu rumusnya, berarti boleh ditulis luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran ini akan sama dengan ini panjang busur ya. Panjang busur kita bandingkan dengan, kalau panjang busur berarti dengan keliling lingkaran ya. Itu perbandingannya. Yang penting kalian ingat saja perbandingan yang ini ya. Jadi kalau sudut pusat dengan 360, kalau luas juring dengan luas lingkaran, kalau panjang busur dengan keliling lingkaran. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah sini kita masukkan satu persatu ya. Berarti luas juring masih kita tulis. Kemudian kita bagi dengan luas lingkaran, sama rumusnya yang tadi, yaitu VR kuadrat. Ini akan sama dengan panjang busur. Panjang busur yang ini ya, 35 dibagi dengan keliling lingkaran. Oke, keliling lingkaran itu kan 2 VR ya, itu rumusnya. Nah, selanjutnya kita isi dulu yang luas lingkaran dan keliling ya. Berarti ini kita tulis ulang, luas juring dibagi dengan V-nya ini kira-kira pakai yang 3,14 atau 22/7 nih. Kita lihat di sini jari-jarinya adalah kelipatan 7, berarti kita masih pakai yang 22/7. Kemudian R-nya itu 7 kali 7 lagi karena R pangkat 2 ya. Oke, sama dengan yang ini 35 dibagi dengan 2 dikali V-nya sama ya, 22/7, kita kalikan yang R 7. Selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan yang ini luas lingkaran dan keliling lingkarannya karena nanti akan ada yang bisa dicoret ya. Oke, di sini 7. Kemudian yang ini juga 7 boleh kita coret. Yang ini juga sama, ini 7, ini juga 7 boleh kita coret karena hasilnya 1 ya. Dan 1 di perkalian itu identitas, jadi dia kembali lagi nilainya nggak berpengaruh ya. Oke, 22 sekarang kita kalikan 7 ya, karena yang ini sudah kita coret. Berarti 22 kali 7 itu hasilnya adalah 154. Kita tulis dulu yang ini ya, luas juring
dibagi dengan yang ini 22 kali 7 tadi 154, ini sama dengan, nah yang ini 35 kita bagi dengan, nah ini juga sama ya, 2 dikali dengan 22 berarti 44 karena yang ini sudah dicoret. Nah selanjutnya boleh kita kali silang ya, luas juring dikali dengan 44 berarti nanti 44 dikali luas juring ini sama dengan yang ini ya, 154 dikali dengan 35, atau luas juring ini sama dengan 154 dikali dengan 35 kita bagi 44, yang ini pindah ruas jadi ke bawah ya. Oke, berarti luas juring ini sama dengan 154 dikali dengan 35, hasilnya adalah 5390, kemudian kita bagi dengan 44, maka luas juring atau LJ ini sama dengan 5390 kita bagi dengan 44, itu hasilnya adalah 122,5. Ini satuannya adalah cm persegi. Kalau luas itu satuannya cm persegi. Nah, jadi itu cara menentukan luas juring bisa dengan menggunakan dua metode ya. Apabila diketahui panjang busur dan apabila diketahui sudut pusatnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.